bahwa sebenarnya probiotik 10 plus-nya Atomi itu udah bagus banget. Karena Atomi itu kalau bilang 3 miliar koloni, itu adalah 3 miliar koloni yang bisa sampai ke usus besar kita. Sedangkan kalau produk-produk lain, itu mereka mendeklar misalnya ini probiotik 10 miliar, probiotik 5 miliar, itu adalah jumlah probiotik yang masih di luaran. Tidak ada jaminan berapa miliar koloni yang bisa mencapai target place-nya, yaitu di usus besar kita. Nah, kalau Atomi ini keunggulannya, yang ditulis itu adalah jaminan berapa banyak yang bisa mencapai tempat yang dituju. Itu satu, kita harus tahu itu. Jadi kita dengan kualitas Atomi ini, kita percaya banget. Atomi itu nggak akan sembarangan nulis kalau nggak bisa dibuktikan. Ya, nah, untuk teman-teman yang tidak ada masalah gangguan kesehatan yang serius ya, dalam arti setahun ini nggak pernah minum antibiotik sama sekali, misalnya begitu ya, makannya selalu sehat, cukup asupan sayur dan buah-buahan, ya, nggak ada keluhan yang gimana. Nah, Anda bisa menggunakan probiotik yang sekarang ini ada, yang bentuknya powder, itu sudah sangat bagus. Tetapi buat kita-kita yang mungkin dalam setahun terakhir ini sempat konsumsi obat-obatan dosis tinggi ya, mungkin karena COVID, sempat minum antibiotik dosis tinggi, dikasih produk-produk antivirus dan sebagainya. Nah, ini adalah waktunya untuk perbaikan membran mukosa kita yang mulai botak gitu. Karena itu istilahnya kalau Anda minum antibiotik itu ibaratnya seperti hutan yang kena bom, pasti pada botak semua itu permukaan usus kita ya. Jadi ini waktunya kita menanam ulang pohon-pohon yang botak akibat bom obat-obatan tadi. Nah, Anda bisa memakai SCI mikrobiom ini. Nah, selain itu untuk orang-orang yang ada gangguan kesehatan tertentu. Sekarang ini kan marak banyak sekali ternyata penyakit itu karena gangguan autoimun ya. Jadi banyak banget gangguan autoimun ya, gangguan autoimun yang menyerang perut, gangguan autoimun yang menyerang sendi, gangguan autoimun yang menyerang otot di mata ya, seperti miastenia gravis dan sebagainya. Bahkan juga atau gangguan-gangguan pada behavior anak ya, misalnya seperti kasus autisme, ADHD. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini diperlukan probiotik dalam jumlah yang lebih tinggi daripada untuk maintain kesehatan sehari-hari. Nah, untuk kasus-kasus tadi, kita bisa memakai SCI mikrobiom ini, ya, karena kita lagi membutuhkan asupan probiotik dosis tinggi, gitu. Perbandingannya begini, teman-teman. Kalau beberapa ya, saat ini kan banyak orang yang mulai beralih mencari probiotik 10.000 miliar koloni ya, 10 billion CFU. Itu memang lagi banyak dicari lah ya, khususnya untuk treatment-treatment tertentu ya, seperti orang yang ada masalah IBS ya, intestinal bowel syndrome, masalah gangguan pencernaan, gampang diare terus atau susah BAB atau perutnya sering nggak enak gitu ya. Ini kita juga membutuhkan probiotik dalam dosis tinggi. Nah, kalau kita mengkonsumsi yang powder, itu kan kalau 10.000 billion unit, 10 miliar koloni, itu sama kita mengkonsumsi dengan 3,5 sasetnya Atomi probiotik gitu. Rasanya itu banyak banget gitu ya, minum segitu cukup banyak. Nah, ini ada solusinya, kita cukup mengkonsumsi dalam bentuk 1 kapsul. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, peran lain dari probiotik itu bukan hanya untuk menjaga, melindungi usus kita, tetapi probiotik itu sendiri sebenarnya juga membantu memetabolisme atau menghasilkan vitamin-vitamin tertentu dan mengolah dari makanan yang kita makan gitu. Jadi sebenarnya kita ini mendapat vitamin bukan hanya dari buah, sayuran atau suplemen yang kita konsumsi, tetapi probiotik ini juga dia melakukan produksi vitamin di dalam usus kita. Beberapa vitamin ya seperti kelompok vitamin B, biotin, atau vitamin K,
itu adalah vitamin-vitamin yang diproduksi oleh probiotik. Probiotik ini mengolah bahan makanan kita, dia memproduksinya di usus kita gitu. Nah, nanti sampai di usus, hasil metabolisme probiotik ini diserap kembali oleh tubuh kita. Nah, kadang ada orang yang sudah mengkonsumsi makanan-makanan atau vitamin-vitamin untuk kebutuhan kesehatan mereka. Tetapi kenapa kok nggak ngefek gitu ya, hasilnya kok nggak nyata. Nah, ini juga boleh dicoba teman-teman. Mungkin kita mengalami masalah di usus kita. Sehingga dengan kita menambah probiotik ke dalam tubuh kita ini istilahnya ada tambahan pasukan, ini ada si mbak di dalam yang ikut masak deh dari makanan yang kita makan untuk mengolahnya menjadi vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengobati dengan obat lagi. Gangguan kesehatan itu tidak harus diselesaikan dengan obat. Tetapi gangguan kesehatan itu bisa juga kita lakukan pendekatan natural, yaitu dengan asupan probiotik yang memadai. Nah, beberapa dari bakteri-bakteri ini juga membantu untuk mereka yang ada masalah gangguan kulit. Ya, misalnya gangguan eksim, jerawat nggak sembuh-sembuh, ini juga bisa dibantu dengan probiotik. Atau tadi yang sempat sudah dijelaskan Bu Liana ya, yang kolesterol LDL-nya tinggi terus, coba tambahkan asupan probiotik. Atau yang ada masalah kesulitan menurunkan berat badan gitu ya, mungkin makan sudah nggak banyak, makan dijaga, tapi kok berat badan susah turun gitu, gampangnya aja minum air putih aja jadi tambah gemuk gitu ya. Nah, ini coba teman-teman boleh coba asupan probiotik.